Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Herlinda Hafid, mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah buku sebagai bentuk tugas akhir semester untuk mata kuliah Sosiologi Agama yang diampuh oleh Bapak Mahyudin MA. Adapun buku yang menjadi bahan review saya yaitu salah satu karya Charles Kimball yang berjudul Kala Agama Jadi Bencana yang terbit di tahun 2013. Buku ini secara mendalam membahas bagaimana agama dapat menjadi sumber bencana ketika dipahami atau digunakan dengan cara yang keliru. Namun, fokus review saya hanya pada bab 2 terkait klaim kebenaran mutlak, di mana di dalam bab ini Kimball menjelaskan bagaimana klaim kebenaran mutlak dalam suatu agama dapat menjadi sumber konflik dan menimbulkan dampak negatif apabila diterima tanpa pemikiran kritis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang ada di dalam bab ini terkait klaim kebenaran mutlak. Di antaranya, pengetahuan tentang Tuhan, penyalahgunaan teks suci, tantangan khas bagi agama misi, dan pandangan manusia tentang kebenaran. Mari kita bahas poin-poin ini satu persatu. Pertama, terkait pengetahuan tentang Tuhan. Di sini, Kimball menjelaskan bahwa memahami Tuhan adalah suatu hal yang sangat rumit, karena kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dalam bahasa dan simbol yang kita gunakan untuk menggambarkan Tuhan. Klaim kebenaran mutlak tentang Tuhan seringkali menyebabkan perpecahan karena setiap agama atau individu cenderung memiliki interpretasi yang berbeda-beda tentang sifat Tuhan. Dan klaim tersebut bisa saja memicu konflik jika ditafsirkan secara kaku atau dogmatis. Selanjutnya, penyalahgunaan teks suci. Banyak sekali ayat-ayat atau teks-teks suci yang diputarbalikkan untuk mendukung tindakan yang bertentangan dengan ajaran dasar agama. Misalnya, teks-teks agama yang harusnya mengajarkan perdamaian dan kasih sayang bisa disalahgunakan untuk mendukung kekerasan atau ekstremisme. Kemudian, tantangan agama misi. Dalam upaya menyebarkan agama, ada kecenderungan untuk kelompok-kelompok agama tertentu memaksakan bahwa pandangan agamanya itu adalah satu-satunya kebenaran yang sah. Upaya penyebaran agama yang seperti ini seringkali ada niat untuk menyelamatkan orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip dasar agama itu sendiri, seperti kekerasan dan pemaksaan. Terakhir, pandangan tentang kebenaran. Di sini Kimball mengingatkan kita bahwa kebenaran itu sifatnya tidak statis atau tidak tunggal. Apa yang dianggap benar bagi orang lain atau kelompok lain bisa saja berbeda dengan apa yang orang lain atau kelompok lainnya yakini. Oleh karena itu, kebenaran harus dipandang sebagai proses pembelajaran yang terus berkembang, bukan sesuatu yang dipaksakan sebagai satu-satunya yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Selanjutnya, dalam menganalisis buku ini, saya juga akan membahas mengenai relevansi argumen Kimball dengan kondisi sosial keagamaan saat ini. Menurut saya, argumen Kimball dalam bab ini sangat relevan dengan kondisi sosial keagamaan saat ini, terutama dalam konteks meningkatnya intoleransi dan konflik berbasis agama di berbagai belahan dunia. Di era sekarang ini, kita bisa melihat bagaimana klaim kebenaran mutlak menjadi alat untuk menciptakan perpecahan. Misalnya ketika ada konflik yang melibatkan kelompok agama yang ekstrim dalam melakukan serangan teroris dengan mengatasnamakan jihad. Kimball menjelaskan bahwa interpretasi sempit atas teks suci seperti kasus kelompok tersebut yang menggunakan ayat Al-Quran untuk membenarkan tindakan bom bunuh diri menjadi bukti konkret bagaimana agama disalahgunakan. Bukti nyatanya pada kasus tragedi bom bunuh diri di Bali pada tahun 2002. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bagaimana klaim kebenaran mutlak yang didasarkan pada penafsiran sempit terhadap teks suci bisa berujung pada tindakan destruktif. Pelaku bom bunuh diri meyakini bahwa tindakannya merupakan tindakan jihad yang mulia, sebuah cara untuk membela agama dan mendapatkan tempat di surga. Namun, interpretasi ini tentunya melenceng dari ajaran dasar agama Islam, di mana kita sebagai umat muslim itu dilarang untuk membunuh.
Adapun terkait dengan jihad, sesungguhnya jihad itu adalah suatu hal yang konteksnya jauh lebih luas, bukan terkait dengan kekerasan. Contoh di atas dapat mendukung pendapat Kimball bahwa agama menjadi berbahaya ketika ajarannya disalahgunakan oleh individu maupun kelompok yang memiliki tujuan tertentu. Klaim kebenaran mutlak seperti yang terjadi dalam kasus bom Bali juga mencerminkan bagaimana seseorang dapat menafsirkan teks suci secara sepotong-sepotong untuk memberikan pembenaran pada tindakannya, tanpa memperhatikan konteks teks tersebut secara keseluruhan. Demikianlah pembahasan saya mengenai bab 2 dari buku Kala Agama Jadi Bencana. Secara keseluruhan menurut saya buku ini sangat bagus untuk membantu kita memahami hubungan antara agama dan konflik. Dari sini kita juga bisa belajar bagaimana pandangan yang terbuka terhadap ajaran agama itu bisa menjadi langkah untuk menghindari penyalahgunaan agama yang bisa saja berujung pada perselisihan. Jika teman-teman sekalian memiliki pendapat atau pertanyaan terkait buku ini, khususnya pada bab 2, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.